Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Tomawirawan, SST MBA, selaku dosen dari mata kuliah Aplikasi Perkantoran dan Perangkat. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai pengenalan potensi pariwisata di Anambas sebagai tugas dari mata kuliah aplikasi perkantoran dan perangkat di materi Microsoft PowerPoint. Saya Saskia Adelia Prameswari dari kelas ABT Pagi 1A. Di sini bisa kita lihat salah satu potensi pariwisata dari Kepulauan Anambas sendiri. Yang pertama itu ada keindahan lautnya, kemudian ada bebatuan di sekitar pinggiran pantainya, kemudian salah satu pekerjaan warga atau masyarakat yang ada di Kepulauan Anambas sendiri yaitu sebagai nelayan. Di Kepulauan Anambas juga terdapat salah satu resort yang terletak di pinggiran pantai dengan pemandangan laut yang sangat biru. Kemudian ini gambaran dari Kepulauan Anambas, salah satu pulau yang ada di Kepulauan Anambas. Ini salah satu contoh salah satu pantai yang ada di Kepulauan Anambas. Berikut saya lampirkan yaitu peta Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepulauan Anambas ini termasuk salah satu kepulauan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Di mana di Kepulauan Anambas sendiri ini terdapat beberapa macam pulau, yang masing-masing pulaunya ini ada yang sudah berpenghuni, dan ada juga yang pulau yang tidak berpenghuni. Di sini kita bisa lihat kepariwisataan Anambas sendiri. Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjang oleh sebagian besar potensi alam, khususnya potensi kelautan atau bahari. Potensi tersebut menjadi potensi utama dengan diperkaya oleh keanekaragaman serta keindahan pantai, terumbu karang, serta ekosistem laut lainnya. Selain wisata bahari, Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki wisata alam dan juga budaya. Potensi dan daya tarik wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Siantan, Siantan Tengah, Siantan Timur, Siantan Selatan, Palmata, Jemaja, Jemaja Timur. Dari ketujuh kecamatan tersebut, hampir semua kecamatan memiliki potensi daya tarik wisata tersendiri. Berikut daya tarik wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi pengembangan wisata dengan tema yang beragam. Antara lain yang pertama ada potensi wisata alam, seperti terdapat pantai, air terjun, serta alam pegunungan. Yang kedua, wisata minat khusus atau wisata bahari. Di sini, para wisatawan bisa menikmati aktivitas kelautan di atas maupun di bawah permukaan laut. Yang ketiga, ada wisata agro. Kegiatan budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Di sini para wisatawan bisa melihat perkebunan-perkebunan karet ataupun tambak perikanan yang terdapat di Kepulauan Anambas. Yang keempat ada wisata budaya dan kuliner. Wisata budaya dan kuliner yang ada di Kepulauan Anambas ini salah satunya ada tarian tradisional, budaya dan sejarah, kerajinan tangan, serta kuliner khas daerahnya. Di sini salah satu objek wisata yang bisa kita kunjungi jika kita berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang pertama ada Pulau Kuku. Pulau Kuku ini berada di Desa Air Biru, Kecamatan Jemaja. Pulau Kuku merupakan salah satu spot wisata sejarah yang dimiliki Kepulauan Anambas. Pulau Kuku ini pernah disinggahi tidak kurang dari 40.000 pengungsi Vietnam yang melarikan diri dari negerinya akibat Perang Saudara. Maka dari itu, banyak terdapat beberapa peninggalan-peninggalan dari pengungsi Vietnam yang pernah singgah di Pulau Kuku ini. Yang pertama ada Tugu Kapal. Selanjutnya ada
tugu yang berisikan tulisan dari Vietnam. Selanjutnya ada Pulau Pahat. Pulau Pahat ini merupakan suatu pulau kecil dengan luas 84,5 hektar yang menjadi kawasan konservasi penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di wilayah pesisir pulau ini yaitu snorkeling, diving, menikmati panorama, serta mempelajari daur kehidupan penyu melalui wilayah konservasi penyu. Nah, di Pulau Pahat ini terdapat salah satu wilayah atau terutama di bagian pinggiran pantainya ini tempat konservasi penyu. Di sini penyu bisa bertelur di wilayah pantainya, sehingga di Pulau Pahat sendiri ini tidak terdapat masyarakat yang tinggal di sana. Selanjutnya ada gugusan Pulau Bawah. Pulau Bawah merupakan salah satu pulau top di Asia yang menyuguhkan surga dunia untuk wisata bahari. Tidak hanya eksotis, gugusan pulau di kawasan ini dianugerahi sebuah laguna atau semacam danau kecil di laut dangkal yang dikelilingi oleh beting karang. Laguna tersebut oleh banyak wisatawan diklaim memiliki landscape yang eloknya setara dengan Bora-Bora Lagoon di Tahiti, yaitu salah satu negara yang memiliki keindahan laut. Selanjutnya yaitu ada air terjun Temburun. Air terjun ini merupakan air terjun termegah di Kepulauan Riau dengan bentuk unik berupa tebing berbatu yang berundak-undak sebanyak 7 tingkat. Nah, airnya mengalir deras dari puncak tertinggi 250 meter hingga langsung menuju ke laut. Kemudian yaitu ada Masjid Jami Baitur Rahim. Masjid ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang berada di Tarempa, Kabupaten Anambas. Bangunan ini diperkirakan sudah berusia kurang lebih 87 tahun, namun masih berdiri kokoh hingga saat ini. Menurut sejarah, bangunan ini dibangun di bawah pengawasan Belanda oleh seorang arsitek Singapura. Proses pembangunan dari masjid ini sendiri dilakukan kurang lebih 5 tahun hingga 1925 diresmikan oleh Amir Abdul Hamid dan penghulu Tarempa Muhammad Yusuf. Kemudian ada Vihara Gunung Dewa. Vihara ini merupakan salah satu spot wisata religi yang ada di Kabupaten Anambas, yang terletak di tebing berbatu di sudut kota Tarempa dengan pemandangan laut lepas dan suasana kota Tarempa. Vihara ini memiliki 3 kubah hingga kuil di paling atasnya. Di beberapa tiangnya yang berwarna merah menyala dililiti patung ular naga warna kuning emas. Bagian puncak kuil memiliki 2 patung ular naga yang bertengger kokoh dan saling berhadapan satu sama lain. Di sini saya juga mengutip dari internet berupa tinjauan pasar atau wisatawan yang datang di Kabupaten Kepulauan Anambas ini. Sejauh ini, kecenderungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan beberapa negara Eropa dengan menggunakan kapal-kapal pesiar, di mana didominasi oleh asal wisatawan dari negara Singapura. Para wisatawan tersebut masuk langsung melalui pintu Batam, Tanjung Pinang, Bintan, serta Karimun, di mana pintu masuk utama dengan jumlah wisatawan terbesar adalah Kota Batam. Sedangkan untuk wisatawan Nusantara didominasi oleh asal wisatawan Provinsi Kepulauan Riau dan penduduk lokal kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di sini mereka bisa melalui kota Tarempa dan pulau-pulau di sekitar kawasan perkotaan tersebut. Terdapat 3 koridor yang menjadi pintu gerbang masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu melalui Pelabuhan Letung, Tarempa, dan Bandar Udara Palmatak. Adapun selain melalui data-data sekunder kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau ini, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Anambas dapat juga dilihat dari data-data mengenai jumlah penumpang naik dan turun, serta kunjungan kapal di Pelabuhan Tarempa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.